Baik, kita lanjutkan kuliah kita kembali. Terlihat ya, Kartika? Koni? Sudah, Pak. Baik, baik. Jadi yang menyebabkan produksi itu ada pengaruh faktor perlakuan tadi, yaitu urea atau nitrogen. Tapi ada juga faktor di luar perlakuan itu, yaitu tadi perbedaan tingkat kesuburan antar plot, antar peta percobaan. Dan itu disebut sebagai faktor-faktor lain di luar perlakuan atau dalam bahasa statistik atau dalam bahasa perancangan percobaan disebut galar. Seperti yang saya katakan tadi, masih banyak salah paham tentang galat ini. Mereka menerjemahkan dari bahasa Inggris menjadi kesalahan percobaan. Padahal sebenarnya itu tidak dapat dihindari. Galat ini tidak dapat dihindari. Tidak bisa nol. Tidak bisa nol. Yang paling mungkin adalah membuat galat itu kecil. Kecil. Jadi galat itu tidak mungkin nol. Yang bisa dilakukan adalah galat itu kecil. Dan galat ini dipakai untuk dasar, sebagai dasar. Galat ini dipakai sebagai dasar utama, ya, dasar utama, primary basis, untuk menetapkan apakah suatu perlakuan itu perbedaan observasi itu disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang disebut dengan real, nyata, atau hanya karena kebetulan, due to chance, yaitu karena pengaruh di luar faktor perlakuan. Itu galak tadi. Oleh karena itu, setiap percobaan harus mempunyai suatu pengukuran terhadap galak. Jadi suatu percobaan harus mempunyai teknik cara pengukuran terhadap galak. Supaya galak itu relatif kecil, tapi tidak mungkin nol. Sebab selalu akan ada perbedaan antara plot itu. Jadi diupayakan sekecil mungkin dibandingkan dengan rataan umum pengamatan, rata-rata pengamatan. Nah, percobaan memerlukan ulangan, replikasi. Replikasi ini diperlukan untuk menentukan besarnya galak. Setidaknya harus ada 2 ulangan atau replikasi pada setiap percobaan. Setidaknya harus ada 2 ulangan pada setiap percobaan. Sebagai contoh misalnya ini, ulangan 1, kelompok 1 misalnya kita sebut, ulangan 2, kelompok 2. Di ulangan 1 itu diberi ada 2 peta, diberi petakan 0 kg per nitrogen per hektar dan 300 kg nitrogen per hektar. Di ulangan 2 diberikan 300 kg nitrogen per hektar dan 0 kg nitrogen per hektar. Jadi setidaknya 0 kg per hektar itu dua kali, 2 ulangan. 300 kg nitrogen per hektar itu juga 2 kali, 2 ulangan. Ini jelas sekali terlihat di bagian ini.
Nah, jumlah ulangan pada prinsipnya tergantung kepada jumlah perlakuan. Ada ketentuan umumnya. Ada ketentuan umumnya. Jumlah ulangan itu tergantung jumlah perlakuan dan jenis perlakuan dan taraf akurasi ketelitian. Kemudian kecukupan dana penelitian dan tempat percobaan, apakah laboratorium atau lapangan. Tapi biasanya bila percobaan itu tidak turun bahkan juga di lapangan, jumlah ulangannya cukup 3 ulangan meskipun taraf perlakuannya itu lebih daripada sejumlah tertentu. Nah, secara umum jumlah ulangan yang disimbolkan dengan R dikaitkan dengan jumlah perlakuan T. Rumusnya adalah T kurang 1 kali R kurang 1 harus lebih besar sama dengan 15. Jadi misalnya taraf perlakuannya nitrogen tadi 0, 300, 600, 900 kg per hektar, maka T-nya ada 4. Jadi 4 kurang 1, 3. 3 kali R kurang 1 harus lebih besar sama dengan 15. Jadi ada rumusnya untuk menentukan berapa besar ulangan setiap perlakuan itu. Rumusnya enggak. T kurang 1 dikali R kurang 1 lebih besar sama dengan 15. Tinggal matematik sederhananya ini. Ya. Kalau kita di IET cukup 3 ulangan saja. Ya. 3 ulangan saja. Kemudian selain galat, selain ulangan harus ada pengacakan. Pengacakan disebut randomisasi. Randomisasi. Per definisi ini dia. Adalah tindakan penempatan perlakuan sehingga setiap perlakuan mendapat kesempatan yang sama untuk ditempatkan pada suatu petakan. Nah, bagaimana cara mengacaknya? Nanti kita akan lihat pada dua bab berikutnya. Cara mengacak sehingga pengacakan ini, randomisasi ini dilakukan. Tujuannya adalah supaya perlakuan tidak dengan sengaja ditempatkan pada suatu petakan tertentu. Atau perlakuan tertentu dengan sengaja ditempatkan pada petakan tertentu. Jadi penempatan taraf perlakuan itu pada suatu petak itu harus secara tidak sengaja. Harus random. Harus acak. Kalau kita menguji varietas misalnya, kalau varietas A sengaja ditempatkan pada petakan yang subur dan varietas B ditempatkan pada petakan yang tidak subur, maka tinggi produksi varietas A dibandingkan B belum tentu diakibatkan oleh keunggulan genetik dari tanaman itu. Tapi semata-mata bisa karena itu tadi lahannya lebih subur dari varietas B, dari lahan varietas B. Dan itu tidak boleh dalam penelitian. Di dalam penelitian tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada kecurangan. Dalam penelitian harus jujur. Baik. Nah, tadi kita katakan bahwa galat itu unsur esensial kedua dari galat itu adalah pengendalian galat. Control of error. Bagaimana mengendalikannya? Tujuannya supaya galat itu kecil dibandingkan dengan rata-rata umum, rata-rata keseluruhan. Tapi apa tujuannya supaya galat ini dikendalikan?
Tujuannya adalah supaya galak itu sekecil mungkin agar perbedaan antar varietas, antar pengaruh pupuk tadi terdeteksi. Karena galak tadi adalah dasar dari primary basis dari pengujian apakah perbedaan perlakuan itu nyata atau tidak nyata. Nah, ini dapat dilakukan dengan 3 teknik. Pengendalian galak itu dapat dilakukan dengan 3 teknik. Pertama, teknik pengelompokan. Adik-adik, kalau nanti tertutup Zoom ini karena Zoom membatasi pertemuan kita, maka nanti masuk lagi ya, masuk lagi. Ini sudah tinggal 1 menit lagi menurut Zoom ini. Nanti masuk lagi, kita mulai lagi. Oke? Masuk lagi pada sesi kedua itu. Biasanya bisa masuk. Nah, teknik pengelompokan dan teknik penanganan peta dan analisis data. Jadi ada 3 cara untuk mengendalikan galak itu. Sekali lagi, teknik pengelompokan,